Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna dengan NIM 862071915004. Saya semester 5 Prodi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sarana dan prasarana PAUD dengan mata kuliah manajemen PAUD dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Yuk kita simak videonya seperti apa ya kira-kira. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini. Yang kedua, dasar hukum peraturan sarana dan prasarana PAUD. Yang ketiga, manajemen sarana dan prasarana lembaga PAUD. Yang keempat, manajemen sarana dan prasarana pembelajaran PAUD. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah aspek penting manajemen sarana dan prasarana PAUD. Berdasarkan Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana prasarana merupakan segala sesuatu yang menyangkut peralatan kegiatan untuk pembelajaran dan terlaksananya tujuan pendidikan itu sendiri. Sarana prasarana meliputi taman, gedung, aula, kebun, kelas, meja, dan kursi. Kemudian, menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang SN PAUD menyatakan bahwa sarana dan prasarana adalah segala perlengkapan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan proses kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana prasarana ialah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses terjadinya kegiatan pembelajaran. Manajemen sarana prasarana ini dikelola oleh pihak sekolah untuk kepentingan proses pembelajaran agar penggunaannya bisa berjalan dengan efektif. Kemudian, dasar hukum peraturan sarana prasarana PAUD. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian yang keempat, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan. Kemudian, manajemen sarana dan prasarana lembaga PAUD. Yang pertama, lahan. Menurut Hajarwati 2013 menyatakan bahwa lahan ialah tempat lokasi atau tanah yang akan digunakan untuk bangunan. Lahan untuk listrik, lahan untuk pengembangan, lokasi bangunan sekolah harus di wilayah pemukiman yang aman. Nah, kemudian ada persyaratan lahan antara TK atau RA dan sejenisnya dengan persyaratan. Yang pertama, luas lahan kurang lebih yaitu 300 meter atau bangunan atau halaman. Kemudian, ruangan yang digunakan untuk kegiatan anak itu aman dan sehat dengan batas 3 meter per anak dan menyediakan fasilitas untuk cuci tangan menggunakan air bersih. Kemudian, ruangan guru, ruangan kepala sekolah, ruangan tempat serta peralatan P3K,
kamar mandi dengan air bersih, serta yang mudah dijangkau oleh anak. Kemudian, ruangan lain yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, alat permainan edukatif yang aman sesuai dengan standar nasional Indonesia. Kemudian, fasilitas bermain untuk anak yang bertempat di dalam maupun di luar. Kemudian, menyediakan tempat sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan tanah. Kemudian, yang kedua itu adalah ruang. Secara umum, jenis ruangan dilihat dari fungsinya, antara lain, pertama, ruang pendidikan. Ruang pendidikan memiliki fungsi untuk proses kegiatan pembelajaran berupa teori maupun praktek, yaitu ruangan kelas, ruangan perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah ruang administrasi. Ruang administrasi memiliki fungsi untuk melaksanakan semua kegiatan di kantor. Ruang administrasi ini terdiri dari ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ruangan tata usaha. Kemudian, ruang penunjang. Ruang penunjang berfungsi untuk menunjang seluruh kegiatan yang mendukung proses kegiatan pembelajaran yang terdiri dari ruangan untuk ibadah, ruangan kamar mandi, aula, dan lain sebagainya. Kemudian, selanjutnya yang ketiga itu adalah perabot. Secara umum, untuk mendukung tiga fungsi tadi itu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, fungsi penunjang. Nah, jenis perabot yang ada di sekolah dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu adalah perabot pendidikan. Perabot pendidikan ialah semua jenis mebel yang digunakan di kegiatan pembelajaran. Kemudian perabot administrasi ialah perabot untuk mendukung kegiatan yang berada di kantor. Kemudian yang terakhir itu adalah perabot penunjang, merupakan perabot untuk kebutuhan ruang penunjang, misalnya UKS atau unit kesehatan sekolah. Kemudian perabot perpustakaan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, alat dan media. Setiap pembelajaran setidaknya ada satu alat peraga untuk praktik dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pendidikan tersebut, serta pembelajaran bisa berjalan secara optimal dengan adanya alat dan media. Kemudian yang kelima itu adalah buku dan bahan ajar. Bahan ajar merupakan sekumpulan bahan untuk pelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, manajemen sarana dan prasarana pembelajaran PAUD. Yang pertama, alat pelajaran. Alat pelajaran merupakan alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, misalnya pada saat kegiatan menggambar, kemudian menulis. Nah, yang kedua itu adalah alat peraga. Alat peraga ialah alat yang digunakan untuk memberikan gambaran kepada anak. Nah, untuk alat peraga ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, alat peraga langsung ialah apabila guru menjelaskan pelajaran menggunakan benda sesungguhnya atau benda tersebut dibawa ke dalam kelas. Contohnya, seperti sayuran. Kemudian, alat peraga tidak langsung ialah apabila guru mengadakan penggantian terhadap benda sesungguhnya berturut-turut dari yang konkret ke yang abstrak. Maka alat peraga dapat berupa benda tiruan, film, foto, gambar, sketsa, atau bagan. Jadi alat peraga ini dibedakan menjadi dua, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kemudian, aspek penting dalam manajemen sarana dan prasarana PAUD. Nah, yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan diartikan sebagai kegiatan analisis kebutuhan terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah untuk kegiatan pembelajaran, peserta didik, dan kegiatan penunjang lainnya. Nah, kegiatan ini dilakukan di awal tahun, bahkan disempurnakan di 3 bulan tiap semesternya.
Perencanaan ini dapat dilakukan oleh kepala sekolah maupun guru. Dalam perencanaan terdapat prosedur atau kegiatan yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah mengadakan analisa materi dan alat atau media yang dibutuhkan. Yang kedua, seleksi terhadap alat yang masih bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, mencari dan menetapkan dana. Dan yang keempat, menunjuk seseorang yang akan diserahkan untuk mengadakan alat dengan pertimbangan keahlian dan kejujuran. Kedua, itu adalah pengadaan. Pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana prasarana yang dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu. Misalnya, guru membeli, menyumbang, hibah, dan lainnya. Nah, adapun sarana prasarana antara lain dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu adalah sarana dan prasarana perangkat pembelajaran indoor. Apa sih itu sarana dan prasarana perangkat pembelajaran indoor? Nah, itu biasanya terdiri dari berbagai fasilitas permainan yang berupa balok, berbagai ukuran, bola, atau benda yang menyerupai binatang. Kemudian, sarana dan prasarana perangkat pembelajaran outdoor. Lembaga PAUD harus melengkapi sarana dan prasarana perangkat pembelajaran outdoor, yaitu fasilitas pembelajaran atau permainan tidak hanya di dalam kelas, tetapi itu ada di luar juga, seperti ayunan, papan titian, bak pasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah penginventarisan, kegiatan pencatatan dan penyusunan barang yang dimiliki oleh lembaga pendidikan atau milik yang berada di PAUD. Kemudian ada pun tujuan inventarisasi sarana dan prasarana PAUD antara lain yang pertama, untuk menertibkan dan menjaga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang kedua, untuk memudahkan kegiatan pelaksanaan atau kontrol terhadap penggunaan keuangan sekolah atau keuangan negara. Kemudian, agar menjadi bahan pertimbangan untuk pengadaan atau pemeliharaan bawah tanggung jawab sekolah. Selanjutnya yang keempat itu adalah pengawasan. Pengawasan diartikan sebagai kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk atau jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Yang kelima, penghapusan. Penghapusan barang inventaris adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah ataupun swasta. Penghapusan barang dapat dilakukan dengan lelang dan pemusnahan. Penghapusan yang pertama, barang-barang dalam keadaan rusak berat. Yang kedua, perbaikan suatu barang memerlukan biaya besar. Yang ketiga, barang sudah tidak relevan dengan kebutuhan sekolah, baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Sekian penjelasan materi dari saya tentang manajemen sarana dan prasarana PAUD. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.